Cheng Yu disergap di hutan gelap, rahasia sukubus dan dewa naga terbongkar. Jangan lupa subscribe channel Anime Short paling seru dan penuh kejutan. Saat Cheng Yu melangkah masuk ke dalam hutan dan menatap sekeliling, ia tersenyum tipis. Akhirnya mereka menyerah juga, pikirnya. Namun di saat yang sama, seorang profesional naga di sampingnya mengerutkan kening. Tiba-tiba ia berseru, "Apa yang terjadi? Kenapa penghalang itu muncul begitu saja?" Cheng Yu mendengus dingin dan menatap tajam ke arah rekan-rekannya. Kalian semua benar-benar idiot. Bahkan tidak sadar bahwa kalian sudah dijadikan umpan. Belum sempat mereka merespons, taring dari kerangka misterius langsung menembus tubuh profesional naga itu. Darah terciprat dan suara dentuman menggema saat asap dan debu menyelimuti seluruh area. Dalam sekejap, mereka berdua hilang ditelan kekacauan. Mo Yun menoleh panik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita mau kabur, aku masih punya jimat teleportasi. Namun Cheng Yu tetap tenang, tidak perlu terburu-buru. Kita lihat dulu situasinya. Di tengah kepulan asap yang semakin tebal, tiba-tiba terdengar suara tajam dari dalam kegelapan. Cheng Yu, kita bertemu lagi. Aku tak menyangka bahkan Dewa Naga gagal membunuhmu. Tapi kali ini, aku rasa keberuntunganmu sudah habis. Sebuah cahaya merah menyala. Di tangan sukubus Abyss, terlihat kristal merah tua yang memancarkan energi gelap. Semakin lama, energi dalam kristal itu menyusut, seperti diserap oleh sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Dan benar saja, dari dalam kabut, sesosok makhluk muncul perlahan. Aura gelap menyelimuti seluruh medan. Itu adalah Raja Sukubus. Semua iblis di sekeliling mendadak menjadi liar. Mereka meraung, berteriak, dan memuja satu nama. Sukubus. Sosok Sukubus itu tersenyum penuh kemenangan. Cheng Yu tak menyangka akan bertemu lagi dengan sosok mengerikan itu. Mo Yun yang melihat ekspresi mereka bertanya dengan bingung. Siapa dia? Apa yang sedang terjadi? Cheng Yu menjawab dengan suara rendah. Dia adalah Raja Iblis Abyss. Dulu saat kompetisi profesional berlangsung, pernah menyelinap ke Shengxia. Kupikir dia sudah tersegel, tapi ternyata dia kembali. Sukubus tertawa pelan, lalu berkata, "Nak, kekuatanmu benar-benar mengesankan. Kau berhasil menarik perhatian seorang Raja Iblis sepertiku. Bagaimana kalau kau datang ke Abyss dan melayaniku? Aku jamin hidupmu tidak akan sengsara. Dan kau, pemanggil Roh Kudus yang cantik, ikutlah denganku. Kau akan menjadi harta paling berharga di istanaku." Begitu suara itu berakhir, mata Mo Yun langsung berubah kosong. Wajahnya memucat, tubuhnya mulai bergerak mengikuti suara panggilan itu. Namun Cheng Yu sigap. Ia segera mengenakan baju zirah kerangka ke tubuh Mo Yun. Dalam sekejap, Mo Yun terbangun dan terhuyung mundur. Ia terengah-engah, lalu menatap Cheng Yu dengan tatapan penuh syukur. "Terima kasih Cheng Yu. Kalau tidak ada kau, aku pasti sudah menyerahkan diriku sepenuhnya padanya." Apa itu kekuatan Sukubus? Sangat menakutkan. Raja Sukubus tampak sedikit kaget. Ia tidak menyangka jimat pengendali pikirannya bisa gagal menaklukkan Mo Yun. Namun senyumnya perlahan kembali muncul. "Sayang sekali. Karena kalian tidak mau bergabung denganku, maka tidak ada pilihan lain. Aku hanya bisa meminta kalian untuk mati di sini." Begitu kata-kata itu selesai, kristal merah di tangannya langsung memancarkan cahaya gelap. Dalam sekejap, energi besar meledak ke segala arah. Ledakan itu begitu mendadak, bahkan udara pun terasa terbelah. Kujadikan ini hadiah terakhir dariku, sebagai tanda ketertarikan seorang Raja Iblis. Kuharap kalian menikmatinya. Setelah berkata demikian, tubuh Raja Sukubus menghilang seperti kabut. Yang tersisa hanyalah cairan coklat pekat yang mengalir dari retakan tanah, menyebarkan hawa jahat ke seluruh area. Sementara itu, seorang profesional naga yang sedari tadi berdiri terpaku bertanya pelan, "Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Bagaimana mungkin kau memprovokasi Raja Iblis Abyss?" Gumam salah satu profesional klan naga dengan napas tertahan. Namun belum sempat ia menyadari bahayanya, cairan coklat itu tiba-tiba meloncat, langsung menembus tubuhnya tanpa ampun. Tubuhnya terguncang keras sebelum ambruk ke tanah, tak bergerak lagi. Untungnya, perlindungan dari baju zirah kerangka menyelamatkan Cheng Yu. Dari serangan mendadak itu, ia melangkah mundur dengan cepat, menatap cairan gelap itu dengan mata tajam. Serangan ini hanya sedikit lebih lemah dari Dewa Naga, pikir Cheng Yu dalam hati, lalu mengernyit curiga. Apa sebenarnya yang dikirim Raja Sukubus ke tempat ini? Belum sempat ia berpikir lebih jauh,
Sebuah suara keras terdengar saat salah satu prajurit kerangka di sisinya hancur berkeping-keping setelah diserang cairan itu. Melihat hal itu, Cheng Yu langsung meluncurkan teknik deteksi tingkat tinggi tanpa ragu. Dan hasilnya membuat napasnya tercekat. Itu adalah iblis bulan merah, makhluk tingkat penguasa level 52. Dengan atribut 4 dimensi yang benar-benar mengerikan. Ia juga memiliki keterampilan khusus, tusukan tak terbatas yang mampu mengurangi pertahanan terhadap elemen cahaya hingga 50%, mengurangi kerusakan dari elemen hingga 50%, serta mengurangi kerusakan fisik sampai 80%. Yang lebih parah lagi, Cheng Yu tidak bisa menemukan tubuh utama iblis itu. Pada saat itulah Mo Yun tiba-tiba mengingatkan dengan suara rendah. Di atas sana, ada banyak iblis tingkat tinggi, dan yang satu ini termasuk dalam kelas penguasa, setara dengan bos tingkat tinggi. Ia adalah elit di antara para iblis jurang. Dan kini sudah menyatu dengan penghalang ini. Kalau tidak dibunuh, kita semua akan terjebak di sini selamanya. Belum selesai mereka berbicara. Satu lagi prajurit kerangka di sisi mereka dihancurkan. Cheng Yu mengangkat tangan memberi isyarat agar semua tetap tenang. Tanpa menunggu respon, Cheng Yu langsung melancarkan 2 serangan hebat bertubi-tubi ke arah iblis itu. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Serangan dari para prajurit kerangka tak memberikan dampak sedikit pun. Cheng Yu menghela napas berat. Selama iblis bulan merah tidak dikalahkan, penghalang ini tidak akan pernah bisa dihancurkan. Dan para iblis jurang ini benar-benar menyusahkan. Mo Yun berkata bahwa makhluk panggilannya memiliki kemampuan pembersihan. Tapi durasinya hanya 30 detik dan jangkauannya pun terbatas. Mendengar hal itu, Cheng Yu mengatakan bahwa 30 detik sudah lebih dari cukup. Saat mereka berbicara, serangan duri iblis kembali datang menerjang. Tampaknya selama berada dalam penghalang ini, siapapun akan diserang tanpa pandang bulu oleh setan. Bulan merah, makhluk itu pasti sedang bersembunyi. Mungkin menyatu dengan tanah di sekitar mereka. Atau berdiam di suatu tempat di bawah bumi. Langkah pertama, harus menemukan dulu di mana posisi makhluk itu bersembunyi. Jenderal mayat hidup segera memanggil legiun kerangka dan mengaktifkan skill penguatan. Serangan berikutnya datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Duri tajam iblis meluncur seperti peluru neraka. Namun para prajurit kerangka tidak gentar sedikit pun. Salah satu dari mereka mengangkat pedangnya tinggi, lalu menebas tajam ke arah serangan. Kilatan cahaya dari tebasan itu menyilaukan sesaat, dan duri iblis pun terpotong bersih. Namun darah hitam yang mengalir dari potongan itu langsung menyusup ke tubuh prajurit kerangka, menggerogoti seperti asam yang membakar logam. Melihat kondisi itu, Jenderal mayat hidup segera memanggil kembali legiun untuk pemulihan dan pertahanan. Pada saat itu juga, Cheng Yu mulai menyadari sesuatu. Serangan mereka tampaknya tidak memberikan luka berarti pada setan bulan merah. Dan di saat itulah terdengar suara mengejek dari udara. Mereka telah menganalisa kemampuan Cheng Yu dengan sangat rinci. Itulah sebabnya Lord Demon sendiri yang memilih setan bulan merah untuk menghabisi Cheng Yu. Mo Yun yang mendengar ancaman itu terlihat cemas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Mo Yun dengan gelisah. Namun Cheng Yu tetap tenang. Tidak usah terburu-buru. Setiap makhluk pasti punya kelemahan. Sekarang, kau tangani dulu iblis yang terbang di udara. Aku akan mengurus sisanya. Namun di sisi lain, sekelompok iblis mulai meributkan sesuatu. Lord Alice, kenapa kita tidak langsung menampar manusia itu sampai mati saja? Kekuatan mereka sangat lemah. Tidak akan bisa melawan. Kalau kalian ingin mati, kalian bisa mencobanya sendiri. Jawab Alice dengan dingin. Jika bukan karena batas level yang ditetapkan oleh medan percobaan abadi, Tuan Sukubus pasti sudah mengirim pavilion setan bulan merah dari tingkatan yang jauh lebih tinggi. Jangan hanya berdiri di sana. Bunuh wanita itu lebih dulu. Seru salah satu iblis dengan marah. Karena aku benar-benar membenci wanita cantik. Kali ini, Tuan Sukubus telah menyiapkan segalanya dengan matang. Tak ada ruang bagi kesalahan. Dia ingin melihat seberapa lama Cheng Yu bisa bertahan. Sementara itu, para prajurit kerangka yang berada di garis depan mulai berguguran. Ada yang terluka parah. Ada pula yang hancur tak bersisa. Melihat keadaan itu, Cheng Yu segera mengaktifkan keterampilan rantai jiwa. Menciptakan aura pengikat yang memperlambat kematian para prajurit kerangka yang telah jatuh. Lalu ia memanggil taring kerangka. Ratusan taring tajam muncul dari tanah dan langsung menghujani duri-duri iblis dari segala arah. Namun hasilnya mengecewakan. Serangan itu sama sekali tidak melukai setan. Cheng Yu menyipitkan mata. Ia tahu ini hanya umpan.
Ia harus memaksa makhluk itu memperlihatkan wujud aslinya. Dan saat itulah ia teringat pada satu keterampilan yang hampir terlupakan. Cincin bintang beracun, teknik yang pernah diledakkan oleh Dewa Naga. Walau belum sempat ia tingkatkan, kekuatannya sudah cukup untuk mengguncang medan ini dan memaksa iblis itu keluar dari persembunyiannya. Dari atas udara, Mo Yun menatap ke bawah dengan bingung. Kabut hijau beracun perlahan keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tanah. Profesional naga yang berdiri di dekatnya tak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Belum sempat mereka memahami apa yang terjadi. Tanah di depan mereka berguncang keras, disusul suara ledakan yang menggema. Cheng Yu tersenyum tipis, tatapannya menusuk seperti pisau. Akhirnya, aku menemukanmu. Tepat setelah kata-kata itu keluar, rantai jiwa meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Rantai-rantai itu meluncur cepat dari tanah dan membelit erat wujud hitam pekat yang muncul dari dalam tanah. Sekarang, aku ingin melihat kemana kau bisa lari. Kekuatan sejati Cheng Yu mulai terbangkitkan dan pertempuran melawan setan bulan merah mencapai puncaknya. Setelah itu, Cheng Yu langsung meluncurkan jurus andalannya. Soul Flame, api jiwa itu membubung tinggi, berputar seperti angin neraka yang haus darah. Dan saat api itu menyentuh tubuh setan bulan merah, makhluk itu tampak seperti domba yang akan disembelih. Tubuhnya menggeliat, dan untuk pertama kalinya, ia menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Inilah dia, tubuh aslinya akhirnya terungkap. Melihat kesempatan itu, Cheng Yu segera memberi perintah pada Mo Yun. Sekarang, lancarkan jurus udara. Mendengar perintah itu, Mo Yun meraung keras, dan bersama raungan itu, unicorn pemanggilannya ikut mengaum. Dalam sekejap, seluruh langit bergemuruh, dan semua iblis yang terbang di udara langsung jatuh satu persatu. Apa yang terjadi? Jerit salah satu iblis. Kenapa aku tidak bisa terbang? Kenapa wanita di depanku ini bisa melakukannya? Namun mereka tidak sempat mencari jawaban. Tubuh mereka sudah menghantam tanah tanpa kendali. Dan di bawah sana, yang menyambut mereka bukanlah keselamatan, melainkan puluhan prajurit kerangka yang sudah menunggu seperti dewa kematian neraka. Bahkan saat iblis-iblis itu mencoba kabur, mereka tak mampu mengangkat tubuh mereka kembali ke udara. Tanpa daya, Abyss Succubus segera merogoh simbol teleportasi tingkat lanjut dan menghancurkannya dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya dan beberapa pengikutnya menghilang. Hanya menyisakan teriakan panik dari sisa-sisa pasukan iblis yang tertinggal. Para prajurit kerangka itu pun segera bertindak. Dengan pedang tulang mereka yang tajam, mereka mulai memanen para iblis satu persatu. Jeritan menggema di udara, dan tak lama kemudian, mayat-mayat iblis menumpuk di atas tanah seperti puing-puing dari neraka. Mo Yun berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam hitungan detik, sistem militer langsung menganugerahinya 100.000 poin pahala. Ia yang sebelumnya membutuhkan 2 tahun penuh perjuangan untuk naik ke pangkat Letnan 2, kini naik menjadi kolonel hanya dalam 5 detik. Matanya bergetar. Pria di depannya tidak masuk akal. Namun sebelum ia sempat memproses semuanya, Cheng Yu tiba-tiba menunjukkan senyum dingin di sudut bibirnya. Giliranmu selanjutnya. Mendengar itu, para prajurit kerangka yang mengerti segera menyeret mayat iblis-iblis yang tersisa dan menggantungnya di armor kerangka seperti kebab yang akan dibakar. Dan saat keterampilan kekerasan diaktifkan secara instan, seketika itu juga, ledakan energi brutal meledak dari tubuh mereka, menembus jantung setan bulan merah yang kini tak lagi bisa melarikan diri.